Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada aktivitas belajar 14, di mana kita akan coba membahas terkait dengan eksekusi jarak jauh dan protokol transfer file. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita akan coba flashback terkait dengan evolusi komunikasi jaringan. Sebagaimana kita ketahui bahwa komunikasi ini adalah dapat kita artikan sebagai pertukaran di dalam menentukan sebuah jalur data yang akan nantinya dikondisikan dengan berbagai peralatan device. Secara kepentingan tentu komunikasi jaringan ini menjadi sebuah fondasi interaksi global modern saat ini, karena dengan terciptanya komunikasi dengan perkembangannya yang begitu pesat, tentu ini menjadikan sebuah sentral jalur di dalam bisnis, entah itu bermedia sosial atau kita berinovasi. Secara transformasinya tentu ini akan membawa dampak yang sangat signifikan, terutama meningkatkan konektivitas global, mendorong inovasi teknologi, serta mengubah pola interaksi secara sosial. Tentu jika kita lihat dari sejarah dengan perkembangannya dari jaringan tersebut, tentu ini berevolusi dari tahun ke tahun untuk mendampingi serta mempercepat bagaimana penyebaran informasi dilakukan secara global. Namun tidak hanya serta-merta berlangsung begitu saja, karena sejak awal jaringan itu diciptakan atau dibentuk tentu akan mempunyai banyak tantangan, karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mengkoneksikan sebuah jaringan dengan kecepatan yang sangat baik. Tentu ini kaitannya dengan bandwidth, kemudian masalah kompatibilitas protokol, serta yang tidak kalah penting adalah terkait dengan biaya tinggi serta pengkondisian infrastruktur yang terbatas. Apa itu eksekusi jarak jauh atau biasa kita kenal dengan remote execution? Ini biasanya menjalankan perintah atau program pada server yang berbeda. Mungkin tidak seperti dengan layaknya dengan jaringan-jaringan lokal. Tentu karena ini melakukan atau menjalankan, maka secara penggunaan protokol komunikasi dapat kita khususkan, dan ini akan berdampak pada host lokal bagaimana menerima hasil dari eksekusi. Pertanyaannya, mengapa diperlukan remote execution? Ya, pertama adalah akses ke sumber daya tak tersedia secara lokal. Kemudian mendukung kolaborasi proyek. Kemudian dukungan teknis yang jarak jauh serta skalabilitas bagaimana secara distribusinya dilakukan secara dengan baik. Kalau kita lihat perbedaan jaringan lokal dengan jarak jauh, tentu ini dari segi eksekusi, dari segi lokal jarak jauh akan membutuhkan sebuah aturan tersendiri, karena ini nanti akan berkaitan dengan sumber daya serta pemenuhan dari segi protokol. Jenis-jenis eksekusi jarak jauh, ada RVC atau Remote Protocol, ada RMI, Remote Method
yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen jarak jauh. Nah, setiap jenis-jenis eksekusi tentu digunakan berdasarkan kebutuhan, tidak hanya sekedar untuk meremot saja. Tentu ini berkaitan dengan kebutuhan, bagaimana mengkondisikan sebuah eksekusi yang terpola pada sebuah manajemen. Protokol kunci untuk eksekusi jarak jauh, pertama secure cell. Ini adalah protokol untuk mengontrol modifikasi server secara remote, serta mengkondisikan akurensi, terutama untuk komunikasi aman dan rahasia. Kemudian SSH atau secure cell ini adalah pengganti protokol lama yang tidak aman seperti kayak telnet atau putih dan lain sebagainya. Peran secure cell yaitu dalam keamanan jaringan adalah melindungi data secara kriptografi yang sangat kuat. Kemudian yang nomor 2 adalah pemenuhan integritas dan kerahasiaan informasi yang sensitif. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mencegah sebuah penyalahgunaan dari akses yang tidak sah ke dalam sebuah sistem. Nah, kita bisa lihat contoh penggunaan SSH untuk administrasi jarak jauh ya. Tentu ini diberikan contoh yang sangat mudah dan simpel. Nanti saya berharap saudara-saudari bisa mencoba melakukan dan mempelajari bagaimana penggunaan SSH jarak jauh dan untuk bagaimana penerapannya agar lebih memahami secara maksimal. Apa itu protokol transfer file? Ini secara standarnya mempunyai komunikasi untuk melakukan operasi antara server dan klien, tentu di dalam sebuah jaringan. Dan tujuan utamanya mengolah, mengunggah, dan mengunduh data. Mengapa transfer file lintas jaringan penting? Karena efisien dalam operasional bisnis, mempunyai pendukung kolaborasi tim secara global, serta mempunyai beberapa kapasitas yang bisa dikondisikan dalam pertukaran data yang masif antara sistem, yaitu terkait dengan global data dan kebutuhan bisnis. Kebutuhan protokol yang efisien dan aman memenuhi efisiensi, integritas data, dan keamanan. Karena ini akan menjadi sebuah keandalan transfer dalam menghindari terjadinya korup atau kehilangan, sehingga dibutuhkan sebuah perlindungan keamanan yang biasa kita enkripsi atau autentifikasi yang sangat baik. Protokol transfer file dasar. Gambar umumnya ini ya kita lihat adalah karena hampir semua kondisi jaringan itu beroperasinya pada basis TCP/IP atau yang biasa kita dengan internet, maka secara pengkomposisinya tentu file transfer protokol ini akan saling bertukar, terutama file antar komputer, baik yang dilakukan secara upload maupun download. Kelebihannya tentu secara antarmuka, antar jarak jauh efisien, mempunyai sebuah data yang bisa kita kondisikan secara real time. Kekurangannya tentu dari segi enkripsi data, kemudian dari segi autentikasi berbasis teksnya atau plain text, atau rentan terhadap serangan man in the middle. Protokol transfer file aman seperti secure cell atau biasa SFTP, SF file transfer, ada FTPS, kemudian ada secure copy protocol. Nah, untuk perbandingannya itu kita bisa lihat dari segi fitur. Karena dari segi keamanan, fungsionalitas, kompleksitas, serta port yang digunakan, serta firewall yang mungkin friendly, tentu ini akan menjadi sebuah perhatian utama kita sebagai orang IT di dalam menggunakan protokol tersebut. Kemudian
Ada juga bisa kita kenal HTTP atau TPPS. Ini biasanya mempunyai akses port umum. Kalau HTTP itu port 80, sedangkan HTTPS itu berada pada port di 443. Kemudian ada WebDAV. Ini kaitan dengan pengguna kondisian HTTP untuk pengolahan jarak jauh, kemudian mendukung penguncian, kontrol versi dan properti, serta bagaimana mendukung akses terhadap jaringan dalam memunculkan di driver lokal. Kemudian ada racing. Ini berkaitan dengan sinkronisasi efisien yang mungkin bisa kita kondisikan hanya mentransfer bagian file yang berubah saja. Kemudian tentu ada algoritma yang akan mengkondisikan terkait dengan bandwidth dan waktu. Kemudian sangat fleksibel untuk backup karena ini idealnya untuk mencegah incremental dan mirroring. Secara sinkronisasinya sudah dijalankan dengan baik. Aspek keamanan dalam eksekusi jarak adalah ancaman umum, ini sudah pasti. Karena yang namanya penyadapan sebuah komunikasi ini tentu akan rentan dan tidak bisa kita ketahui. Nah, sehingga membutuhkan sebuah autentikasi atau otentisasi, yaitu ada istilah yang namanya memverifikasi identitas pengguna. Nah, maka untuk kondisi saat ini autentikasi atau otentisasi mungkin banyak dikondisikan dengan KAPTA, OTP, ya, supaya secara source-nya dapat diketahui bahwa itu tidak dari sumber daya yang lain, tapi oleh manusianya sendiri. Kemudian enkripsi komunikasi. Ini berkaitan dengan pelindungan kerahasiaan data yang diolah untuk mencegah tidak terjadinya atau tidak sahnya pertukaran data selama melakukan proses di dalam sebuah jaringan. Praktik terbaik keamanan eksekusi jarak jauh. Ya, sudah pasti kita coba pengguna kunci, ya, secure shell dengan sertifikat, kemudian firewall dan segmentasi jaringannya sudah terpola dengan baik. Kemudian ada manajemen hak akses dan hak istimewa, dapat ditentukan mana yang bisa mengakses, mana yang tidak. Kemudian untuk audit dan pencatatan logging ini juga, karena ini jarak tentu secara pengaturan harus ditentukan agar dia bisa tertata dengan baik. Aspek aman dalam transfer file itu ada integritas data, kemudian kerahasiaan data dan repudiation. Kalau untuk ketiga kita sudah tahu bahwa ini kita ingin tidak ada perubahan atau rusak selama data tertransit. Kemudian dari data kesehatan itu, karena ini semua data itu dikondisikannya pasti sangat sensitif, maka bisa saja melalui atau tidak melalui dengan enkripsi yang sah. Non-repudiation ini kita ketahui penyangkalan pengiriman atau penerima terhadap transaksi data. Teknologi kunci transfer yang aman, ada FTP, ada HTTPS, tanda tangan digital, FTPS, enkripsi data, checksum hashing, dan lain sebagainya. Praktik terbaik keamanan transfer file, enkripsi end-to-end, manajemen kunci yang kuat, verifikasi integritas file, pembatasan akses dan pemantauan. Untuk enkripsi tentu ini kita dapat ketahui ya bahwa dalam mencegah atau tidaknya selama sebuah data itu ditransfer, tentu ada hak-hak yang berwenang di dalam mengunci supaya data tersebut tidak terbaca. Kemudian secara pengolahan kita berapi tentu juga ini lebih penting karena kekuatan enkripsi yang dikelola oleh kriptografi ini tentu akan membawa dampak. Kemudian rusak tidaknya atau sebuah file selama transfer, tentu ini akan menjadi masalah besar karena sering terjadi korup, ya, data, kemudian data terdownload tidak maksimal dan sebagainya karena secara transfer file mungkin ada keterbatasan dalam pola dalam mengakses
untuk mengkondisikan agar data itu bisa tersampaikan dengan baik. Untuk pembatasan akses dan pemantauan, ini karena memantau, mendeteksi, tentu menerapkan sebuah aturan kontrol akses yang bisa mencegah terjadinya berbagai ancaman secara cepat. Kasus penggunaan ekstrim jarak jauh banyak ya saat ini sudah dikondisikan seperti administrasi sistem dan server ya. Kemudian penyebaran aplikasi atau biasa disebut dengan deployment. Ada otomatis ya, terkait pada tugas jaringan. Kemudian ada sistem busri dan komputasi awan. Ini lebih banyak dominan yang terjadi saat ini. Kemudian kasus penggunaan transfer file sering juga terjadi ketika kita berbagi dokumen. Kemudian ada pemberangkat lunak, pencadangan data, pertukaran. Nah ini yang sering terjadi ya ketika kita penggunaan transfer file. Ada saja apakah ini berpengaruh atau tidak, ada masalah atau tidak. Kemudian secara transaksi data sudah menentukan jalurnya apa belum. Alat dan tool populer yang saat ini itu transfer dan menyimpan jaringan. Alat-alat baris perintah seperti kayak SSA, SSP, Racing, FTP, mungkin Putih, Wingsap, Resila ini adalah banyak yang sering sudah digunakan. Kalau dari segi platform manajemen konfigurasi itu assembly, paper chief. Nah, solusi transfer file berkelola itu MFTP atau biasa kita kenal dengan transfer dan otomatis untuk data sensitif dan pengkondisian volume secara tinggi. Integrasi dan otomatisasi. Saudara-saudara sekalian, kita ketahui bahwa di dalam sebuah scripting untuk otomatisasi tentu kita kenal dua, ada Bash, ada Python. Di mana untuk Bash ini berulang untuk manajemen sistem, sedangkan Python sebagai script yang bisa terintegrasi pada sebuah aplikasi. Kemudian angka rumable pengukuran interface untuk eksekusi jarak jauh adalah ini pragmatic control terdistribusi yang bisa dikondisikan secara aman dan terenkripsi. Nah, maka sebagai orang yang berkecimpung dalam bidang IT tentu kita pun juga harus bisa menganalisa bagaimana kondisi tersebut bisa kita capai atau tidak. Tentu berbagai analisa dengan melihat kondisi jaringan yang sudah berjalan. Tren dan tantangan masa depan saat ini. Server classless computing and compute yang ini tentu adalah sebuah mengurangi latensi atau sumber daya dan mendukung IAT yang real time. Kemudian meningkatkan ancaman keamanan dan cyber. Tentu ini membutuhkan sebuah strategi pertahanan cyber proaktif dan adaptif. Kemudian kebutuhan akan kecepatan dan skalabilitas, di mana infrastruktur menjadi andalan utama, harus mau tidak mau, suka atau tidak suka, mampu beradaptasi cepat sesuai dengan permintaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah regulasi data dan kepatuhan, karena tata kelola yang dibentuk ini tentu akan berkaitan dengan undang-undang atau tentang tantangan kepatuhan yang nanti secara kompleksnya akan beregulasi pada sebuah global dan lokal menjadi yang sangat esensial. Baik saudara-saudara sekalian, kita masuk pada sebuah kesimpulan bahwa tantangan kita di dalam sebuah menerapkan sebuah kebijakan tentu ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebagai orang IT ya harus bisa memahami, mendalami berbagai tentang prinsip dan protokol utama, kemudian mendorong kebijakan dan alat keamanan proaktif, serta bagaimana mengefisiensikan potensi-potensi ancaman yang ada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sebagai orang IT atau yang berkecimpung pada dunia jaringan saat ini adalah ya kita harus bisa melihat peluang yang terjadi di masa depan. Bagaimana kondisi tersebut kita bisa manfaatkan baik untuk kemajuan
untuk menerapkan teknologi baru, bisa juga kita melihat berbagai macam tantangan terutama dari segi keamanan. Baik, saudara-saudara ya sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Jika memang nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa kita gunakan media yang sudah disiapkan oleh admin IT UT di dalam learning mengenai untuk tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas dan sampai mendapatkan hasil yang sangat baik dan memuaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.